Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam bahasa Bata dikatakan 2 Musa 27 ayat 1. Dan jadi para ratomu barita gagap jala unang paherbang tangamu rabdohot parjahat gabe sitidakon hageduhon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan pada hari ini dan beberapa hari lalu di dalam pembacaan firman Tuhan supaya kita terus memperkatakan kebenaran, ya. Jadi supaya tidak menjadi naik saksi dusta atau bahkan naik menjadi saksi yang mengatakan yang tidak baik kepada sesama. Nah, kalau dalam istilah modernnya saat ini, kalau dikatakan di sini janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, ya. Segala sesuatu yang belum di-upgrade atau bahkan diteliti kebenarannya, diketahui kebenarannya, kalau kita menyebarkannya itu menjadi suatu kebohongan. Ya. Jadi kalau belum valid, belum dapat diuji kebenarannya, tetapi kita sudah menyebarkannya, itu jatuhnya kepada fitnah, Bapak Ibu. Itu jatuhnya kepada kebohongan. Apalagi kalau diajak menjadi atau diminta menjadi saksi untuk suatu kebohongan. Ini hukum dalam sejarah Israel itu adalah hukum yang disampaikan di sana adalah hukum yang sangat berat yang diberikan kepada orang-orang seperti ini. Maka ketika orang ada yang mau menjadi membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar itu mendapatkan hukuman yang sangat berat, Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, maka kalau kita membaca lapatan patik dikatakan di sana bahwa ikon uhum nadenggani dosi bawa-buamu. Siap pina dodonga jolma molo sotakas dope binoto salana itu. Artinya bukan ikut jadi kompor gitu ya. Atau ikut memanas-manasi keadaan. Ada suatu masalah, kita tidak tahu kebenarannya. Kita malah ikut untuk memperkeruh suasana. Orang Kristen jangan ada seperti itu Bapak Ibu. Atau bahkan jangan senang dengan penderitaan orang lain. Supaya ini dihukum, aku tidak senang dengan ini. Aku tambah-tambahi sajalah untuk memberatkan hukumannya. Atau bahkan ikut untuk bersaksi yang tidak benar terhadap dia. Karena kita punya sesuatu yang tidak baik atau punya dendam dengan dia supaya dia mendapatkan hukuman atau supaya namanya menjadi tercoreng dan lain sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita diminta sebagai orang Kristen yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Lain daripada itu berasal daripada si iblis. Berarti kebohongan, saksi yang tidak benar itu berasal daripada si iblis. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Lain daripada itu berasal daripada si iblis. Itu etika orang Kristen. Jadi jangan pernah ada di antara kita mengatakan yang tidak benar. Karena ini bisa juga berhubungan dengan nyawa seseorang Bapak Ibu. Maka kita harus menjadi pribadi dan memperkatakan hal yang benar. Supaya ketentraman, kedamaian, entah itu di tempat kerja kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat kita berada, atau di tempat pelayanan kita, atau di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, harus memperkatakan perkataan yang benar dan menolong sesama di dalam kebenarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan ini sangat mengingatkan kita, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, jangan tukang gosip, jangan tukang gibah. Jangan membuat prinsip seperti ini, kalau tidak ada bahan gosip kayaknya nggak sip gitu ya. Tapi apa yang membuat hal yang baik, perkataan yang baik, itu yang harus dicirikan oleh orang Kristen. Selamat memperkatakan perkataan baik, no kepada kabar bohong. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami terus memperkatakan yang benar. Jauhlah daripada kami berita-berita bohong atau hoaks yang mungkin bisa merugikan orang lain. Biarlah kami terus menyatakan kebenaran, memperkatakan firman Tuhan bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup adalah Allah kami yang luar biasa, memberkati kami, melindungi kami, bahkan menyelamatkan kami. Berkati seluruh umat-Mu ini Tuhan, ajarkan kami untuk berkenan di hadapan Tuhan. Jagai Tuhan mulut kami ini supaya kami dapat menjaganya, supaya tidak keluar kata kebohongan, fitnah, celaan, gosip. Dan kami boleh menjaganya dengan baik. Dan kami mempergunakan mulut kami ini untuk penyebaran firman Tuhan. Dan untuk dapat mendidik hal yang baik, menasehati. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.